Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu kelima ini ya, materi terkait pengujian RESTful Web Service itu lanjutan dari materi sebelumnya. Yang sebelumnya rekan-rekan sudah membuat membuat source code-nya itu di framework. Nah, kita melakukan pengujian untuk sebagian metode itu melalui aplikasi Postman ya. Untuk deskripsinya yaitu pembahasan pada materi ini yang akan kita bahas ini untuk mengetahui tools yang dapat dipergunakan ya untuk menguji layanan web service yang sudah dipersiapkan ya, layanan web service yang sudah dipersiapkan. Nah, untuk Postman sendiri merupakan tools yang mudah digunakan untuk pengujian yang sudah dilengkapi dengan metode uji. Metode ujinya seperti metode get, metode post, metode put, dan metode delete. Walaupun sebetulnya banyak sekali jenis metodenya, tapi yang sering digunakan diantaranya 4 metode ini. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu pertama mampu memahami dan menerapkan layanan web service RESTful ya, berupa perintah get, post, ataupun put, serta delete. Mampu memahami dan menerapkan pengujian layanan web service ya, RESTful-nya diantaranya get, post, put, dan delete. Ini intinya mampu memahami dan menerapkan perintah-perintah tersebut ya, diantaranya menggunakan framework kemarin yang sudah kita bahas. Kemudian ada juga menggunakan Postman. Nah, adapun sejarah singkat dari Postman ini sendiri. Postman pertama kali dibuat sebagai proyek sampingan yang dikerjakan oleh Abhinav. Ini nama dari pembuat dari Postman ya, Abhinav Asthana ya, untuk mengatasi tantangan dalam pengujian API atau API. Kemudian Postman mulai populer pada tahun 2012, yaitu ketika Abhinav selaku CIO dan co-founder Postman dengan ditemani Ankit Sopti dan Abhijit Ken ya, dan seterusnya. Jadi untuk Postman ini sendiri itu dikembangkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Abhinav Asthana. Kemudian untuk populernya sendiri itu pada tahun 2012. Nah, rekan-rekan boleh silakan dipelajari apabila nanti ada soal terkait sejarah Postman, itu bisa merujuk ke sini ya, teman-teman boleh silakan dipelajari dan dihafalkan. Kemudian selanjutnya untuk pengertian Postman sendiri, Postman adalah sebuah aplikasi yang fungsinya adalah sebagai REST client, atau istilahnya adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses uji coba atau pengujian REST API yang telah kita buat. Nah, Postman ini merupakan tools yang wajib dimiliki oleh para developer yang bergerak pada pembuatan API. Fungsi utama Postman ini adalah sebagai GUI API caller atau pemanggil ya. Nah, untuk instalasi Postman sendiri di modul itu sudah tersedia untuk berbagai macam sistem operasi beserta ketentuan bitnya ya. Untuk sistem operasi Macintosh, kemudian Windows dan Linux juga sama. Nah, rekan-rekan boleh silahkan mendownload. Kalau misalkan rekan-rekan menggunakan Linux, link yang digunakan adalah yang ini. Sementara untuk Macintosh yang ini, untuk Windows itu ada di bagian paling terakhir. Ada Windows 32 bit dan ada Windows versi 64 bit. Nah, rekan-rekan boleh silakan pilih. Untuk mengetahui versi 32 dan 64 bit sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi rekan-rekan boleh melihatnya di My Computer, lalu klik kanan dan Properties dan lihat di situ ada versi berapa. Untuk komputer ini ya, kita menggunakan versinya versi 64 bit. Teman-teman kalau misalkan menggunakan versi 32 bit berarti yang ini. Ya, silakan rekan-rekan download. Untuk versi yang di komputer ini sendiri itu versinya 64 bit. Rekan-rekan boleh mendownload pada link yang sudah tersedia atau langsung melakukan pengecekan pada situs resminya, website resminya di postman.com. Dan untuk proses download itu silakan pilih
link tambahannya yaitu berupa /download ya, pakai download. Nah, teman-teman boleh silahkan memilih, ada untuk Macintosh, Linux, Windows 64, dan ada Windows 32 bit. Sementara untuk Windows 64 bit, nah itu rekan-rekan boleh silahkan download sesuaikan dengan versi Windows teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan versi 64 bit. Silahkan di-download. Nah, kalau misalnya sudah di-download, nah hasilnya seperti ini. Dengan icon yang khas dari Postman sendiri. Kemudian selanjutnya untuk proses instalasi itu rekan-rekan cukup melakukan instalasi sebagaimana program-program yang lainnya. Oke. Nah, ini untuk soal untuk materi yang kemarin itu pembahasan terkait pengujian RESTful Web Service menggunakan framework kode igniter. Ya. Media yang digunakan adalah kode igniter. Ya. Nah, untuk kode igniter sendiri, di kode igniter kita sudah menambahkan beberapa function ataupun fungsi-fungsi tertentu. Untuk fungsi-fungsi tertentu di sini diantaranya ada post, ya, ada perintah put, ada perintah delete, juga ada perintah get ya, yang di pertama. Get, post, ya, put itu sama dengan fungsi apa namanya itu fungsi update ya kalau di MySQL. Sementara delete itu fungsinya ke delete. Kalau post di sini fungsinya sama seperti perintah insert pada sintak MySQL. Seperti itu. Kemudian selanjutnya apabila rekan-rekan sudah sudah mendownload Postman dan rekan-rekan sudah membuka Postman secara garis besar, tampilannya seperti ini ya. Contoh tampilan dari Postman itu sendiri. Langkah pertama yang harus kita lakukan pada Postman, teman-teman boleh membuat folder baru ya, yang nantinya akan menyimpan beberapa file yang digunakan untuk menguji metode get, metode post, dan metode delete. Rekan-rekan boleh silahkan pilih new, lalu pilih request ya, dan tuliskan di sini nama metode yang digunakan pertama adalah metode get ya. Misalnya seperti ini, metode yang digunakan adalah metode get, dan silahkan buatkan folder yang baru. Untuk membuat folder baru, rekan-rekan silahkan pilih create collection, kemudian di situ pilih misalnya uji pengujian RESTful ya. Nah, teman-teman boleh silakan klik simbol checklist di sini dan pastikan rekan-rekan berada di dalam folder yang baru, yaitu di folder yang sudah kita buat sebelumnya, di folder pengujian RESTful ya. Kemudian silakan rekan-rekan klik tombol save to pengujian RESTful. Nah, dan otomatis nanti akan muncul folder yang sudah kita buat. Itu biasanya berada di paling bawah di sini. Untuk memindahkan, rekan-rekan boleh silahkan menggunakan atau mengklik simbol bintang seperti ini, dan otomatis dia akan ada di posisi paling atas. Kalau misalnya teman-teman yang baru install, itu pasti otomatis sudah di atas posisinya. Kemudian silahkan diklik dan sudah ada otomatis metode ataupun file dengan metode yang kita gunakan, diantaranya metode get ya. Metode get seperti ini ya. Kemudian rekan-rekan boleh silahkan mengcopy paste perintah untuk menjalankan RESTful dari metode get-nya. Nah, contoh seperti ini. Untuk implementasinya, nah di sini dibahas ya, implementasinya menggunakan SAM, WAMP atau WAM dan lain sebagainya. Konfigurasi database juga sama, sudah kita gunakan sebelumnya. Teman-teman silahkan untuk melakukan proses pengujian get, boleh di copy paste saja. Untuk kodenya ya, silahkan di copy paste ke Postman seperti ini. Kemudian untuk melihat hasilnya, rekan-rekan boleh silahkan klik tombol send, dan jangan lupa posisi rekan-rekan itu berada di get seperti ini. Kemudian silahkan di send.
Nah, kalau misalnya ternyata muncul pesan seperti ini, could not get any response, ataupun tidak ada respon dari pihak web service-nya ataupun dari web server, mohon maaf, dari pihak web servernya atau server lokal atau SAM-nya, berarti hal ini disebabkan karena SAM kita atau web server kita dalam keadaan tidak aktif. Rekan-rekan boleh silahkan mengaktifkan dulu SAM-nya ya. Pastikan untuk Apache dan MySQL itu dalam keadaan aktif seperti itu. Oke. Nah, apabila rekan-rekan sudah membuat file metode get dan link ataupun alamat dari REST member sudah di copy di bagian text box ini, dan pastikan posisi rekan-rekan dalam metode get dan SAM-nya dalam keadaan aktif baik itu Apache maupun MySQL, rekan-rekan boleh silakan mengklik tombol send seperti ini. Jika SAM ataupun web server kita dalam keadaan aktif, maka secara otomatis sistem akan melakukan proses menampilkan data. Nah, menampilkan data di sini diantaranya ada data Tiwi, Hana Putri, dan Musdalifah. Ini data dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Tabel yang sudah kita buat atas nama Tiwi, nama membernya lengkap dengan nomor email dan telepon. Yang kemarin teman-teman uji coba itu di browser tampilannya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, keunggulan dari Postman dengan browser yang teman-teman gunakan itu kita bisa memilih tampilan hasil pengujiannya, apakah berupa preview seperti ini ataupun berupa raw atau bahkan berupa pretty. Nah, kalau pretty di sini lebih rapi ya, lebih kelihatan tertata seperti itu. Dalam kondisi yang cukup baik. Kemudian selanjutnya untuk materi get itu sudah selesai. Teman-teman silahkan melakukan proses uji coba untuk metode untuk metode postnya ya. Untuk metode post sendiri, teman-teman silahkan membuat metode yang baru pada file yang baru ya, boleh di file yang ini ataupun di file yang baru. Nah, di sini saya sarankan untuk membuat file yang baru ya agar lebih rapi. Rekan-rekan boleh silahkan pilih kembali new dan lalu pilih request dan silahkan tuliskan metode yang akan digunakan adalah metode post dan pastikan collectionnya dipilih di sini adalah pengujian RESTful ya yang sudah teman-teman buat dan silahkan simpan ya di sini, dan otomatis file yang baru telah berhasil ditambahkan yaitu metode get dan metode post. Dan untuk metode post sendiri kita bisa melihat informasi terkait metode post. Nah, seperti ini. Untuk metode post, pastikan posisi rekan-rekan berada pada metode post, sebelumnya berada pada metode get, sekarang posisinya ada pada metode post. Kemudian selanjutnya pilih X strip triple W ya, dot form strip Arlen code ya. Teman-teman boleh silakan mengikuti informasi yang ada di modul. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh latihannya, jadi teman-teman silakan diikuti ya. Seperti itu. Ini saya hapus dulu biar teman-teman tidak pusing. Nah, asumsikanlah ini adalah folder yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Untuk metode yang digunakan, pertama ada metode get yang ini sudah kita buat. Ini untuk metode get-nya ya. Kemudian selanjutnya ada lagi metode yang kita gunakan yaitu metode post. Dan untuk metode post sendiri untuk
link yang kita gunakan tetap sama, yaitu di controller res_admin sebagaimana yang kita buat di res_admin ya. Yang akan kita uji adalah function dari fungsi post ya. Post ini adalah kemiripan dengan sintak MySQL, yaitu berupa perintah insert. Ya, post di sini adalah dilakukan untuk post di sini digunakan untuk menambah data baru berupa baris yang baru ya, seperti itu. Nah, teman-teman boleh silahkan mencoba, tapi pastikan teman-teman berada dalam posisi post seperti ini. Kemudian posisi selanjutnya adalah posisi di bagian body. Lalu setelah itu pastikan rekan-rekan mengklik radio button atau option button yang labelnya adalah X_strip, www, form, dan seterusnya di sini. Dan pastikan kita melakukan proses pengisian kolom sesuai dengan data, sesuai dengan kolom yang ada pada tabel yang sebelumnya teman-teman sudah buat ya, seperti itu. Nah, untuk key-nya sendiri itu yang pertama adalah ID, yang kedua itu nama underscore ya, jangan lupa. Jadi nama kolom di sini itu harus disamakan dengan kolom yang ada di tabel aslinya. Untuk nomor telepon juga sama ya, seperti ini. Untuk value itu menandakan nilai ataupun isi dari setiap kolom. Value-nya ataupun nilai dari masing-masing kolom, nilai dari masing-masing field ya, data yang baru yang akan kita masukkan itu harus disesuaikan. Pertama ID, walaupun di sini ID ini teman-teman boleh mengisinya apa saja, tapi tetap harus sesuai dengan prosedur karena ID ini akan berkaitan dengan primary key ataupun kunci utama. Untuk ID itu di sini ID-nya sudah otomatis terisi, ada ID 4, 5, dan 6. Nah, teman-teman boleh silahkan tambahkan ID-nya adalah 7 ya. Ataupun kalau di modul itu 4 ya, bebas, yang penting ID-nya selain daripada ID yang sudah ada ya, seperti itu. Nah, untuk namanya sendiri misalnya seperti ini contohnya ya, atas nama Imam Nawawi ya @gmail.com. Kemudian untuk nomor telepon itu menyesuaikan seperti ini. Kalau misalnya sudah, rekan-rekan boleh silahkan menyimpan file terlebih dahulu seperti ini agar pastikan simbol titik berwarna oranye ini hilang ya. Kemudian selanjutnya pada saat kita menjalankan perintah ini dengan ID 7 muncul error ya di sini. Database error. Kenapa bisa error? Nah, untuk proses pengisian dari post itu sendiri kita sudah melakukan semuanya sesuai dengan prosedur, dari mulai metodenya kita ganti ke post, posisi kita berada di body dengan option yang kedua, kemudian untuk ID-nya juga sama, isi yang lain menyesuaikan. Sementara ketika kita melihat ID yang ada pada tabel member itu ada ID 5, 6, dan 7. Sementara di sini kita isi dengan nilai 7. Nah, otomatis dia akan bentrok gitu ya, akan konflik karena tidak boleh ada ID yang sama karena sifatnya unik ya, primary key. Nah, kita coba ganti nilainya menjadi 8 dan pastikan rekan-rekan posisinya sudah seperti ini ya dengan metode post dan silahkan simpan. Pada saat disimpan muncul perintah ataupun tampilan seperti ini ya. Nah, pada saat disimpan muncul perintah seperti ini dan tidak ada pesan error. Artinya apa? Artinya data baru dengan nama Imam Nawawi dengan ID-nya 8 lengkap dengan email dan nomor telepon itu sudah berhasil ditambahkan pada tabel ataupun pada database dengan tabel member seperti ini ya.
database kampus underscore member, tabelnya member. Kita coba browse dan hasilnya muncul nama Imam Nawawi di bagian posisi terakhir ya, dengan ID-nya adalah ID 8 seperti itu. Dan sebelumnya sudah disinggung ya, dibahas terkait Postman ini sendiri ketika dijalankan itu akan menampilkan beberapa perintah ataupun status dari kode kita. Di antaranya ada status 200 atau oke dengan penjelasan lengkap di bagian bawahnya. Ada juga error 404, error 502 dan seterusnya. Nah, apabila posisi rekan-rekan berada pada posisi 200 oke, itu artinya proses kita dalam menyimpan data menggunakan metode POS itu sudah berhasil. Seperti itu. Nah, ini salah satu penggunaan dari metode POS ya. Teman-teman boleh silahkan simpan hasilnya. Begitupun juga untuk metode get-nya, teman-teman silahkan simpan. Oke, nah ini untuk dua metode sudah kita buat, sudah kita gunakan. Ada metode get, ada metode POS ya. Nah, selanjutnya yang akan kita jalankan atau yang akan kita uji coba adalah metode delete ya. Untuk metode delete sendiri itu sama penggunaannya, posisi rekan-rekan itu tetap berada pada link yang sama, yaitu pada link res member ya, localhost res server index dengan controller res member res underscore member. Tentunya dalam posisi metodenya adalah delete ya, seperti itu. Metode yang digunakan yaitu metode delete. Kemudian jangan lupa pastikan rekan-rekan sama seperti melakukan pada metode POS. Itu posisikan teman-teman ada di bagian body ya. Kemudian untuk optionnya rekan-rekan silahkan pilih di www dan seterusnya. Kemudian untuk key-nya rekan-rekan boleh silahkan tuliskan ID dan value ya. ID-nya yang akan kita hapus di sini ada ID ID 5, 6, 7 dan 8 ya. Kita coba menghapus data dengan ID 5 atas nama Tiwi Pertiwi ya. Yang ini ID 5 ini kita coba hapus. Rekan-rekan cukup menambahkan ID-nya di sini lengkap dengan label ataupun nama kolom ID. ID yang akan kita hapus adalah ID dengan nilai 5. Kalau misalnya sudah, rekan-rekan boleh silahkan klik tombol send dan otomatis apabila proses yang teman-teman lakukan sesuai dengan prosedur, maka pesan yang akan muncul adalah sukses statusnya, lengkap dengan kode dari RESTful sendiri yaitu 200 oke. Artinya data dengan ID 5 itu sudah berhasil dihapus. Nah, untuk bukti lebih jelasnya, rekan-rekan silahkan lihat di bagian database pada tabel member. Data ya dengan ID 5 ini sudah terhapus. Silahkan di-refresh kembali dengan mengklik tombol browse. Nah, di sini sudah kita lihat tidak ada lagi baris ataupun data dengan ID 5. Yang ada adalah ID 6, ID 7 dan ID 8. Seperti itu. Itu untuk penggunaan dari delete sendiri ya. Teman-teman boleh silahkan menyimpan kembali dan pastikan semua data sudah tersimpan dengan benar. Selanjutnya adalah perintah put ya. Untuk metode put sendiri, link yang teman-teman harus copy itu tetap sama seperti ini dan pastikan metode yang digunakan adalah metode put ya. Kemudian untuk body-nya sama, pilih teman-teman di menu body, kemudian posisikan ini berada pada www,
Kemudian untuk key-nya, karena untuk perintah put ini sama halnya dengan perintah update di sintak MySQL. Identiknya untuk update sendiri itu biasanya berupa ada perintah update, nama tabelnya apa, set, nama kolom yang dipilih apa, berdasarkan apa, yaitu menggunakan perintah where ya, where apa di situ. Nah, untuk perintah body kita membutuhkan setidak-tidaknya dua kolom, minimal 2 kolom. Kolom yang ke satu untuk menentukan isi kolom tersebut akan dirubah atau tidak. Kalau dalam sintak MySQL itu berupa perintah set, dan acuan dari perintah set itu berupa perintah where ataupun dalam hal ini primary key, yang ditujunya primary key apa. Berarti yang kita gunakan adalah ID, dan contoh di sini yang akan kita rubah adalah nama member ya. Contoh yang akan kita rubah adalah nama member dengan ID tertentu. Kita lihat dulu tabelnya. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah nama dari member ya, nama dari tabel member. Contoh misalnya nama Imam Nawawi kita akan rubah pada nama tertentu dengan ID 8. Atau seperti ini, pastikan ID-nya adalah ID 8 dan nama Imam Nawawi misalnya kita ganti menjadi Nandi ya, seperti ini. Apabila sudah ya, teman-teman boleh silahkan kembali jalankan perintahnya ya. Ketika dijalankan hasilnya seperti ini. 0 ya, ID 0, nama member 0, email 0, nomor telepon 0. Kita coba cek dulu deh, berhasil atau tidak. Nah, pada saat kita jalankan itu tampilannya kosong seperti ini. Ya, tampilannya kosong seperti ini, dan ini artinya proses edit proses edit secara teknis itu sudah berhasil dilakukan, tapi masalahnya data yang ingin kita edit tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Proses editnya berhasil, sistem mengeksekusi dengan baik, untuk statusnya juga oke, posisi 200, tapi hasil datanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Errornya bukan pada prosedur ini, tapi errornya ada pada function yang tersedia pada framework ya, pada res_member controllernya. Kita lihat di sini ada fungsi put ya. Untuk index di sini fungsinya function index put, kemudian ID-nya put, betul. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ini. Sama seperti perintah atau fungsi yang lain, ketika teman-teman ingin menggunakan fungsi delete, maka total semuanya harus delete seperti ini ya. Begitupun untuk perintah post juga sama. Ketika teman-teman ingin menggunakan function post, maka semuanya dalam posisi post. Begitupun sama untuk get. Ketika teman-teman ingin menggunakan fungsi atau function get, pastikan semua perintah dalam posisi metode get. Sementara yang kita lihat di sini, put berada dalam posisi yang lain. Ya, artinya tidak wajar dan pasti akan menemui error. Nah, pastikan teman-teman ganti metode post di sini yang ada pada function put menjadi put seperti ini ya. Kurang lebih ada 4 statement yang harus kita rubah ya. Yang awalnya dari perintah post tadi, pastikan semua berada dalam posisi put untuk function put. Oke, jika sudah teman-teman silakan simpan filenya. Pastikan simbol bulat di sini itu sudah hilang seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke Postman, dan teman-teman boleh silakan melakukan proses update. Tapi ingat, kita cek dulu apakah saat ini ID dengan nama atau dengan nilai 8 itu masih ada. Ternyata di sini tidak ada ya, yang ada 0, 6 dan 7. Kita ganti ID-nya ID 0, nama membernya misalnya
nama membernya siapa ya. Contoh saya jalankan dulu ini 2. Kemudian pada saat saya kirim itu sudah otomatis muncul ID 0 untuk namanya Nandi ya. Seperti itu. Kita cek di sini. Nah, nama Nandi sudah muncul. Nah, teman-teman boleh silakan lakukan hal yang sama untuk mengisi email dan nomor telepon ya. Seperti itu. Berarti di sini cukup tuliskan email, kemudian nomor telepon ya. Misalnya di sini nandi@gmail.com, misalnya seperti ini. Nomor telepon menyesuaikan. Kemudian silahkan send kembali dan hasilnya berhasil dengan pesan 200 dengan ketentuan yang sudah tertera di situ. Kemudian data sudah terisi dengan ID 0. Kita coba cek di database, silahkan di browse dan otomatis muncul nama atas nama Nandi, email menyesuaikan, nomor telepon juga menyesuaikan.